atau kita hanya mengumpulkan keenaan dunia. Nah, semua itu nanti fa'antasa'il bihal midini. Kalau begitu nanti ya, anda semua sama saja ya merugikan atau berusaha menghancurkan agama Anda sendiri. Bahkan bisa merasuk atau merusak diri Anda sendiri sampai menjual akhirat dengan dunia. Nah, ini adalah niat yang salah. Kalau begitu berarti seperti jual beli ya, dagang yang mana dagangan itu akan rugi. Karena akhirat itu tidak ada tidak sebanding ketika dijual dengan dunia. Nek wis ngono wa alimu kamulimun laka utawi guru sira iku mulimun kang nulungi laka maring sira ala isyanika ing atase maksiat sira. Nek niate ngono iku mau guru sing ngajari ya, iku dadi statusnya menolong kemaksiatan. Ya, harusnya guru tadi memberikan ilmu yang baik kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, tapi ternyata yang niat ngaji itu tidak baik. Wah, aku ngaji pinter, aku nih kampung jos, aku dipuji-puji. Nah, berarti secara tidak langsung guru yang mengajarkan tadi sama saja menolong kemaksiatan. Nah, ini yang pernah dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya kerusakan yang besar itu adalah orang alim yang fasik. Tapi lebih besar lagi kerusakannya di dunia ini adalah ahli ibadah yang bodoh. Nah, ini dua-duanya sangat berbahaya di dunia. Terus wasyarikun laka fi husranika, dan teman-temanmu juga termasuk orang yang berkontribusi pada kerugianmu. Jadi wis enak-enak ngaji, tapi karena niatnya salah, pengen didelok wong apik, pengen didelok wong aku paling jos. Nah, iki mau dampaknya guru yang mengajarkan tadi sama saja menolong orang tersebut maksiat. Contohnya belajar atau ngaji, wah terus jadi pintar. Ternyata dia pulang ke kampungnya, dia merendahkan yang lain. Wah, aku apa aku bukan gini, aku bukan lah ini. Nah, ini tadi yang nggak baik. Jadi tujuannya agring-agringan, sok-sok. Nah, jadi lihat. Iya, nggak mulai kampung. Terus bahwa kabaiin said min qati tariqin. Ya wong ku mau kaya wong adol pedang, kabaiin saidin min qati tariqin. Ana wong dodol. Ya. Contone apa? Iki kowe ya. Kowe dodol peso. Dodol pedang. Tujuanmu kan apa? Pedang atau peso ini mau diinggung ngiris-ngiris bawang lombok gitu tujuan. Ternyata yang membeli itu buat ngerampok, buat mencuri dan buat menodong. Kejahatan. Ya kan? Nah, sing masuk ekonomi. Lah, ini yang enggak baik. Jadi juallah hal-hal yang bermanfaat dan jual kepada orang yang tepat. Ya. Tadi seperti yang disabdakan Rasulullah, kama qala kaya oleh dawuhake sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu biha. Man utawi sapa wong iku ana nulungi sapa man ala maksiatin ing atase maksiat walau bisyatri kalimatin kelawan senajan kelawan setengah kalimat, kana mongko ana sapa man iku syarikan kang seputon lahu maring asih diha ing dalem maksiat. Nah, seperti yang disabdakan Kanjeng Nabi, wong sapa wonge nulung ing atase dalan maksiat, berarti dhewe ya padha wae seputonan bareng-bareng melu berbuat maksiat tadi. Memang matur pedang ya sing nuku ternyata dienggo enggak baik, sesuatu yang tidak benar, maka yang menjual ini juga mendapat dampak. Terus bagaimana? Ya dodol sing penak-penakan wae. Bertahu. Ya, bertahu dodol tempe ya. Galon kok duwe ning racun deh. Tahu podo pae racun. Oh, kan. Itu kok rimpuk. Wa ing kana lan lamun on apa niat sira wa qasduka lan sejo sira benaka dalam antane sira wa bainallahi ta'ala lan ing dalam antane Gusti Allah taala min talabil ilmi sanging mubek ilmu iku hidayatu amrih petunjuk Gusti Allah
Duna mujarad riwayati ora utawa dudu mlegine riwayat fa absyir mongko bunga sapa sira fainal malaikata krana sedune malaikat iku tabsutu beber sapa malaikat laka kedue sira utawa maring sira ajnahatiha atau ajnahaha ing suwiwine utawa sayape malaikat. Ila masyarakat ari kalane mlaku sapa sira wahita nabahri utawi pira-pira iwae segara iku tasawfiru nyuwun ke ngapura apa wahita nabahri laka kedue sira ida saita ari kalane lumaku sapa sira. Jadi kalau niat lan tujuan iku mau bener, yaitu adalah golek ilmu krana amrih petunjuk meminta pituduhe pangeran. Jadi belajar ngaji utawa sinau nek tujuane golek petunjuk Gusti Allah. Nah, itu apik. Ya. Bukan hanya belajar hanya ngurungi cerita tok riwayat iki, tapi tidak ada keinginan dapat petunjuk kebenaran. Hanya tahu saja. Nah, ini kurang. Kalau mujarad riwayat itu hanya mendengar riwayat. Oh, dulu Nabi Muhammad turun di Mekah membawa agama Islam disebarkan. Cuma tahu saja. Yang penting adalah kita mendapat petunjuk. Bukan ngaji lewat kita apa wae. Yang penting tujuan kita untuk ditunjuke Gusti Allah. Nah, wis ngono fa absir, maka berbahagialah. Ya, berbahagialah fa inal malaikata, para malaikat akan mendoakan, akan nyebake sayapnya, buka sayapnya, mendoakan kepada orang-orang yang niat baik tadi ya, ketika kalian berjalan. Jadi berjalan dari rumah menuju tempat majlis karena niatnya adalah hidayah atau ridha Allah, malaikat akan mendoakan orang tersebut dari langkah pertama kakinya sampai dia pulang ke rumah. Begitu juga ikan-ikan di laut. Ya, itu juga mendoakan istighfar kepada orang-orang yang mau menomprek ilmu. Jadi bola ilmu kuwi kan ya ora pandang dulu ya ora pandang usia. Awit bayi sampai tua, awit enom ya tua diwajibke nomprek ilmu. Sering kita dengar yaitu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, ini kita taklim-taklimnya ya cilik ora. Kayak gelas guys. Ada juga dari lahir utrubul ilma minal mahdi ilal Lahdi. Itu yang biasanya Pak Guru lucu. Muridnya cilik-cilik jadi main diajari kuwi pasti itu apa belajar itu dari kecil sampai tua. Ya. Nah, intinya tadi ya di Muqaddimah Imam Al-Ghazali yang mengingatkan kita semua ketika kita belajar dimanapun kita berada, entah di wetan, kulon, kidul, pokoknya niatnya belajar sinau golek petunjuk Gusti Allah ya, itu maka kita termasuk orang yang dikatakan dalam kitab ini tadi fa'absyir, maka berbahagialah karena malaikat selalu mendoakan kita. Di kelompok orang yang mau belajar tapi karena untuk mendapat ridho atau mendapat hidayah petunjuk Gusti Allah itu sing paling utama, bukan niat yang lain ya, itu perlu diluruskan. Kadang ada orang ya yang niatnya belajar tapi ingin menjatuhkan lawannya, ingin menjatuhkan kawannya sendiri ya, ini banyak, jangan sampai seperti itu. Makanya hidayah sebagai petunjuk permulaan atau hidayah pertama yang harus kita pegang dalam ilmu. Ya. Nanti di sini juga menjelaskan tentang fikih, ya, tapi didasari dengan tasawuf. Jadi maknanya wudu itu seperti apa? Kenapa harus membasuh muka? Kenapa harus membasuh kedua tangan? Itu nanti ada filosofinya, nanti ada bab-babnya. Nah, untuk mukadimahnya cuman al-musannif al-mu'alif mengingatkan kita niatnya diluruskan dulu. Niatnya apa? Niatnya ya boleh petunjuk pengiran apa ya? Karena petunjuk pengiran itu paling berharga. Ya. Wong nek ora petunjuk pengiran ini paling rugi. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab ya, menjadi orang hebat, tokoh Islam yang dulu
adalah musuhnya Rasulullah, orang yang pernah membunuh Rasulullah, tapi karena mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah menjadi tokoh Islam sampai sekarang namanya dikenal, ya kan? Umar bin Khattab menjadi tokoh Islam, menjadi khalifah. Banyak beberapa musuh-musuh Kanjeng Nabi di zaman dulu, ya, tapi Allah itu menghendaki orang-orang tersebut dapat hidayah. Contohnya siapa lagi? Ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini panglima perang orang kafir. Ya, Kanjeng Nabi dan para umat Islam pada waktu itu dikalahkan di perang Uhud. Itu gara-gara Khalid bin Walid. Banyak orang Islam yang tumbang atau syahid di perang Uhud. Banyak sekali sampai puluhan orang Muslim gara-gara Khalid bin Walid. Maka para sahabat dendam dengan Khalid bin Walid. Nah, ini Khalid bin Walid itu semata ini wong akeh wong Islam. Ini kurang ketemu apa. Tapi Allah punya skenario lain. Khalid bin Walid masuk Islam. Nah, kalau ada orang sudah masuk Islam maka wajib dilindungi. Enggak boleh dendam. Didendam sesama orang Islam itu enggak boleh. Bolehnya sama orang kafir yang memusuhi kita, ya, yang memerangi kita. Dan kata Allah lagi, lebih baik dendam itu di akhirat saja. Ya, nanti cocokan di sana. Sopo sing ujo. Nah, ada lagi siapa namanya? Orang-orang tokoh kafir Quraisy, ya. Tapi karena mendapat petunjuk, mendapat hidayah, mereka akhirnya menjadi tokoh-tokoh Islam. Termasuk Khalid bin Walid, ada Wahsy ini termasuk orang kafir yang membunuh pamannya Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi hidayah itu sangat penting sekali, ya, petunjuk Allah yang kita cari. Dari kita belajar ilmu, niat kita adalah mencari petunjuk Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang bagi lan tetap ini saya laka kedue sira